Di tengah perang melawan Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru kewalahan menghadapi tentaranya sendiri. Pasalnya sekitar 2.000 tentara Israel menolak ikut perang melawan Hamas di Gaza. Bahkan kini dilaporkan banyak dari mereka yang telah melarikan diri. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 24 November, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Perdana Menteri Israel. Menurutnya 2.000 tentara Israel yang menghindari perang tersebut mayoritas berasal dari formasi tentara reguler. Selain itu, terdapat ratusan tentara cadangan juga kabur sebelum tanggal 7 Oktober. Oleh karena itu, Netanyahu menerapkan hukuman penjara bagi tentara yang menolak perang per 1 Desember mendatang. Diketahui sebelumnya, ribuan tentara Israel telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan bergabung dalam wajib militer, sebab mereka tegas menolak amandemen peradilan yang diminta oleh Netanyahu. Di sisi lain, seorang tentara cadangan yang telah bertugas juga mengaku tersiksa dalam perang di Gaza. Pasalnya tentara Israel kekurangan makanan dan peralatan. Bahkan para tentara harus tidur di tenda dan di ambulans agar tidak kedinginan. Kelompok Hamas kembali menyerang posisi militer Israel. Dari jarak dekat, seorang sniper Hamas menembakkan puluhan peluru ke tentara Israel. Dalam hitungan detik, tentara Israel pun tewas mengenaskan. Video detik-detik prajurit Hamas menyergap tentara Israel itu beredar di media sosial. Dalam video, tampak seorang prajurit Hamas menargetkan tentara Israel dari balik tembok. Ketika seorang tentara Israel muncul, rentetan tembakan pun langsung diluncurkan dan diklaim tepat sasaran. Tanpa perlawanan, tentara Israel pun tampak langsung ambruk di lokasi tersebut. Dilansir dari Tribun Timur, video tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya. Namun serangan tersebut terjadi pada tanggal 8 Oktober 2023 silam, di mana saat itu merupakan awal mula memanasnya pemberontakan Hamas kepada Israel. Dua pejuang Palestina sukses membuat sekumpulan tentara Israel kocar-kacir ketakutan. Padahal dua prajurit pembela Palestina itu hanya berbekal senapan di tangan mereka saat melakukan penyerangan. Detik-detik menegangkan dua prajurit pembela Palestina menyergap sekumpulan tentara Israel itu beredar di Telegram pada Jumat 24 November. Dalam video tersebut tampak dua prajurit pembela Palestina menyergap markas tentara Israel. Mereka pun langsung meluncurkan tembakan secara membabi buta. Sementara dari kamera CCTV di sisi lainnya menunjukkan sekumpulan tentara Israel lari kocar-kacir saat diberondong tembakan. Para tentara itu pun keluar markas melalui sebuah pintu di belakangnya. Sementara dua pejuang Palestina tampak santai berjalan di dalam markas tersebut. Dalam keterangan video dijelaskan bahwa video tersebut pertama kali dikeluarkan oleh salah satu media Israel. Dijelaskan pula bahwa video tersebut menunjukkan serangan di Ofakim pada awal operasi Taufan di Al-Aqsa. Brigade Al-Qassam menyerang posisi militer Israel di perbatasan secara brutal. Dengan menaiki kendaraan dan berbekal senapan laras panjang, Brigade Al-Qassam memberondong tembakan. Bahkan mereka juga sempat adu tembakan di jalanan dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Video detik-detik menegangkan baku tembak antara Brigade Al-Qassam dengan tentara Israel itu beredar di Telegram pada Kamis 23 November. Dalam video tersebut tampak kawanan pejuang Hamas menggunakan mobil pickup dan juga sepeda motor melintasi jalanan di sekitar perbatasan. Dengan menggunakan senapan laras panjang, mereka pun menembaki sejumlah posisi militer Israel. Namun tak disebutkan secara pasti soal titik tembakan yang diserang Brigade Al-Qassam tersebut. Kawanan pejuang Hamas itu pun tampak berhenti di jalan raya dan saling tembak dengan tentara Israel. Dilansir dari Tribun Timur, video tersebut merupakan penyerbuan awal Brigade Al-Qassam pada posisi militer Israel di perbatasan, yakni pada awal konflik tanggal 7 Oktober 2023 silam. Hamas menggunakan taktik cerdik untuk menyerang posisi Israel dari wilayah terkepung. Kelompok tersebut menyembunyikan senjata dan peluncur roket di sejumlah tempat yang tidak terduga, termasuk di dekat lokasi rekonstruksi hingga di perkebunan dan ditutupi menggunakan buah-buahan yang jatuh.
Dilansir dari The Jerusalem Post, hal itu diungkapkan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF pada Kamis 23 November. Pasalnya IDF mengetahui hal itu ketika melakukan penggerebekan. Dalam penggerebekan tersebut, IDF juga menemukan 6 terowongan teroris. Salah satunya di dalam masjid dan satu lagi di kebun dekat masjid. Tentara Brigade Nahal IDF yang saat ini beroperasi di pinggiran kamp pengungsi Jabalia menemukan beberapa peluncur di masjid dan kebun di sekitar kota. Peluncur tersebut ditemukan terkubur di dalam tanah sehingga memungkinkan peluncuran cepat tanpa tujuan ke arah Israel. Adapun semua senjata dan roket ditempatkan di dekat bangunan sipil, sekolah dan tempat tinggal di daerah tersebut. Untuk mengelabuhi musuh, salah satu peluncur roket pun tampak disembunyikan di belakang kebun, dipasang di tanah dan dikelilingi oleh buah-buahan yang jatuh dari kebun. Hizbullah semakin brutal meluncurkan serangan ke posisi militer Israel. Pada Rabu 22 November lalu, Hizbullah juga menargetkan tentara pendudukan Israel yang tengah melakukan pertemuan di pemukiman Al-Manara di perbatasan Lebanon. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 24 November, detik-detik Hizbullah meledakkan lokasi pertemuan tentara Israel itu beredar di Telegram. Dalam video yang beredar, tampak Hizbullah meluncurkan rudal ke lokasi tersebut. Dalam hitungan detik, pemukiman Al-Manara pun meledak dengan dahsyat. Kobaran api besar dan kepulan asap tebal pun tampak membumbung tinggi. Namun belum ada penjelasan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Selain pemukiman Al-Manara, seluruh situs Israel di sepanjang perbatasan dengan Palestina juga menjadi target dari Hizbullah, termasuk Barak Matat yang diserang pada Kamis 23 November kemarin. Pasalnya serangan tersebut merupakan balasan atas kekejaman rezim Zionis di Gaza sejak tanggal 7 Oktober silam. Hacker pro-Palestina yang menjadi dalang rusaknya Iron Dome Israel sempat diculik oleh mata-mata Israel Mossad. Hacker bernama Omar A itu bahkan sempat disiksa dan diasingkan. Namun kini Omar berhasil diselamatkan oleh organisasi intelijen Turki atau MIT. Dilansir dari Tribun Timur, saat diculik, Omar diasingkan dan disiksa di mata-mata Israel di sebuah kabin. Beruntung penyiksaan tersebut tidak berlangsung lama. Organisasi intelijen Turki atau MIT berhasil menyelamatkan Omar yang sempat diculik Mossad di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah menerima laporan, MIT berkolaborasi dengan pasukan keamanan Malaysia. Dengan sigap, mereka pun berhasil menyelamatkan hacker tersebut. Saat ini Omar juga telah dikembalikan ke Turki oleh MIT. Sementara itu, Malaysia saat ini sudah menetapkan 11 tersangka yang ikut terlibat penculikan hacker pro-Palestina tersebut. Diketahui Omar diculik karena berperan besar dalam kerusakan Iron Dome Israel. Omar diketahui menjadi dalang peretasan Iron Dome milik Israel pada tahun 2015 dan sering menjadi rekan perjuangan sayap Hamas Brigade Al-Qassam dalam melancarkan serangan rudal ke wilayah Zionis. Presiden Kuba Miguel Diaz turun tangan membela Palestina dalam konflik dengan Israel. Ia bahkan memimpin ribuan warganya dalam aksi pro-Palestina sebagai bentuk dukungannya pada Kamis 23 November. Dilansir dari PNN Network pada Jumat 24 November, ribuan warga yang dipimpin Presiden Kuba tersebut menggeruduk Havana. Havana sendiri merupakan lokasi markas besar diplomatik Amerika Serikat. Dengan berbaris di sepanjang trotoar ikonik Havana, Presiden Kuba dan ribuan rakyatnya menuntut di akhirnya perang antara Israel-Hamas. Diketahui dalam aksi ini Presiden Kuba didampingi oleh Perdana Menteri Manuel Marrero. Kuba sendiri memang telah lama mendukung perjuangan Palestina. Bahkan Kuba melatih lebih dari 200 dokter Palestina dalam beberapa dekade terakhir. Namun aksi ini merupakan demonstrasi pertama dalam satu dekade terakhir. Adapun kedubes Amerika Serikat dipilih menjadi lokasi demo karena Amerika Serikat dinilai sebagai pihak paling bertanggung jawab dalam mendukung Israel. Sekira 2.000 tentara Israel dikabarkan menolak untuk perang melawan Hamas di Gaza. Melihat penolakan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan ancaman serius.
di mana tentara yang enggan berperang akan dihukum dan dijebloskan ke penjara khusus. Dilansir dari tribunnews.com, rencananya hukuman penjara tersebut akan efektif diberlakukan pemerintah Zionis Israel mulai dari tanggal 1 Desember 2023. Adapun hukuman penjara yang dijatuhkan akan bervariasi, antara 1 hingga 3 hari penjara untuk setiap hari ketidakhadiran para tentara dalam perang melawan Hamas. Pengetatan ini terpaksa dilakukan Perdana Menteri Israel seusai 2.000 tentara IDF ke Pergok Mangkir saat dipanggil untuk menjalankan serangan ke Gaza pada 7 Oktober lalu. Di mana menurut juru bicara Netanyahu, sebagian dari mereka sengaja kabur sebelum tanggal 7 Oktober. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa ada ratusan tentara cadangan yang belum bergabung sejak tanggal 7 Oktober. Khawatir ancaman tersebut akan menggoyahkan benteng pertahanan Israel di jalur Gaza, pemerintah Israel memutuskan untuk memperketat hukuman. Sehingga dengan ancaman tersebut, para prajurit diharapkan untuk bersedia terjun ke medan tempur selama perang dengan Hamas berlangsung. Setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas dimulai, Gaza mulai kebanjiran bantuan. 1 jam setelah gencatan senjata, 3 truk bantuan juga telah memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Rafah pada Jumat 24 November. Dilansir dari Tribunnews, 2 truk bantuan tersebut membawa bahan bakar dan 1 truk lagi mengangkut gas. Ketiga truk tersebut nantinya akan ditempatkan di tempat parkir truk di dalam Gaza dan akan segera dipindahkan ke stasiun. Beberapa ambulans yang membawa puluhan warga Palestina yang terluka juga mulai menuju Mesir melalui perbatasan. Di sisi lain, sebanyak 230 truk yang membawa bantuan juga diperkirakan akan memasuki wilayah tersebut pada hari yang sama. Beberapa bantuan yang tertunda pun akan mulai dikirimkan ke Gaza. Pihak Mesir juga mengatakan sebanyak 130.000 liter solar dan 4 truk gas akan dikirim setiap hari ke Gaza ketika gencatan senjata dimulai. Diketahui Israel dan Hamas telah memulai gencatan senjata selama 4 hari pada Jumat ini. Gencatan senjata ini merupakan jeda pertama dalam perang yang telah berlangsung hampir 7 minggu. Gencatan senjata ini juga banyak dimanfaatkan warga Gaza untuk kembali ke rumah mereka. Israel rupanya juga tidak menyanyiakan gencatan senjata yang telah dimulai. Selain untuk membebaskan tahanan, Israel juga kepergok mengangkut rongsokan tank dari jalur Gaza. Video Israel mengangkut rongsokan tank itu beredar di media sosial pada Jumat 24 November. Dalam video yang beredar, tampak sebuah tank diangkut menggunakan truk. Tank tersebut tampak lusuh, penuh sampah, dan rusak di sejumlah bagian. Tampaknya video tersebut diambil dari seorang pengendara mobil yang melaju tepat di belakang truk tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, gencatan senjata Israel Hamas telah dimulai hari ini, Jumat 24 November. Mulai pukul 16 waktu setempat, Israel dan Hamas sepakat untuk meletakkan senjata sebagai bagian dari jeda sementara pertempuran selama 4 hari. Sontak saja momen ini dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Bahkan warga Gaza juga kembali ke rumahnya masing-masing untuk memastikan barang yang tersisa dari serangan Israel.